Qala al-Abbadi, berkata Imam Abbadi wa ghairuhu, dan selain beliau, fi kitabin musta'arin, pada kitab yang dipinjam. Arab sebut dengan singgah kitab. Ra'a fihi khata'an, dia melihat dalam kitab tersebut terdapat kesalahan. Salah tulisan misal maranika, salah cetak misal, la yuslihu, maka musta'ir, orang yang meminjam tersebut, dia tidak boleh memperbaikinya. Jadi dia berkitab al-mukarram illa al-mushafa, kecuali Al-Quran. Kecuali kalau kita meminjam Al-Quran, ternyata dalam Al-Quran tersebut terdapat salah cetak, salah tulis misal, fayajib, maka wajib hukumnya untuk memperbaikinya. Qala syekhuna, berkata guru kami, walladhi yattajibu, pendapat yang muttajih, yang kuat adalah anna al-mamluka ghairul mushafi, anna al-mamluka ghairal mushafi, bahwasanya barang yang dimiliki selain berupa mushaf, la yuslihu fihi syai'an, dia tidak boleh memperbaiki padanya syai'an, sedikit pun. Apakah kitab, yang penting sesuatu yang selain daripada mushaf. Illa, kecuali in dhanna ridha malikihi bihi, kecuali jika dia dhanna sambut dan dia berkuwikan dhanna ini bukan hanya sekedar waham maupun syak. Dhan itu besar dugaannya tersebut. Ridha malikihi bihi, yaitu ridhanya malik, ridha pemiliknya tersebut, bil islah, dengan perbaikan tersebut. Wa annahu yajibu islahul mushafi, dan bahwasanya wajib memperbaiki mushaf jika ada kesalahan di dalamnya. Lakin illam yanqushu khattuhu, akan tetapi dengan catatan jika tidak menguranginya khattuhu, yaitu tulisan orang tersebut, lirada'atihi, karena buruk atau jelek tulisannya. Lagi tulisan al-mukarram, tri ajin mushaf fisik. Wa anna al-waqfa yajibu islahuhu, dan bahwasanya waqaf itu wajib untuk diperbaiki. Maksud kitab, ala kitab misal dengan wakapan kitab, berarti kalau diwakafkan kitab tersebut kemudian kita gunakan, ternyata ada kesalahan di sana, ya wajib untuk diperbaiki. Karena itu bukan menjadi milik pribadi, namun milik umum. In tayaqqana al-khata'a fihi, jika dia yakin adanya kesalahan di dalam kitab yang diwakafkan tersebut. Selesai pembahasan yang perlu berhati-hati yang berkaitan dengan masalah Nabi al-Aliyah. Terus yang perlu utama di pembahasan yang berkaitan dengan masalah faslun fi bayani ahkamil ghasbi, pasal yang menjelaskan tentang hukum ghasb, merampas. Al-ghasbu, Nabi makna al-ghasbu, merampas, istila'un ala haqqi ghairin, menguasai hak orang lain. Itu disebut dengan ghasb atau merampas, menguasai hak orang lain walau manfaatan, meskipun hak tersebut berupa manfaat. Berarti ketika beliau mengatakan menguasai hak orang lain, apakah berupa harta? Boleh kadu sepeda motor dengan tanpa izin, silong-silong dekadu, atau si dekadu sandal batur tanpa izin, arak batu arak sandal lu dekadu lalu wudu tanpa ada izin, misal barangkali. Itu termasuk hak, istilah hak ghairi, menguasai hak orang lain, karena sandal tersebut milik harta daripada pemilik sandal. Ambo dekadu silong-silong tanpa izin. Walau manfaatan, meskipun hak tersebut berupa manfaat.
Kaiqamati man qa'ada bi masjidin, seperti iqamati, mendirikan atau meminta berdiri, man qa'ada bi masjidin, orang yang duduk di masjid dengan protokol baik di masjid turas. Karena ketika dia duduk di masjid tersebut, berarti tempat duduk itu menjadi milik hak dia, hak orang yang duduk tersebut. Turas, sekedar suruh turas doang, lalu dengan haknya tersebut tidak boleh. Apalagi dia mau balik turas mesti dia tokol diterika. Atau suqin, atau pasar. Oke, boleh makan bisa. Ada tokol, awas tu kamu tokol tu, boleh bisa marah ni ke? Bila haqqin, itu tanpa hak. Berarti ghasab tersebut istilah haqqi ghairin bila haqqin. Berarti bila haqqin ini lanjutan daripada definisi ghasab. Ghasab berarti menguasai hak orang lain tanpa alasan yang benar, tanpa hak. Separang ghasab. Kajulusihi ala firashi ghairihi, seperti dia duduk di atas firashi ghairihi, oleh atas apa batur tanpa izin batur kelas sujadah mulia tokol tanpa ada izin. Wa illam yaqulhu, meskipun orang ini tidak meminta firash tersebut. Misal sujadah dia dapat pindah atau umarannya kira tetap dok bengan dalam tokolan tanpa izin pemiliknya. Wa iz'ajihi 'an darihi, dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan dotolek balik mesuri sugul kah berbalik tu, atau nempingnya dengan tersebut dotolek balik. Wa illam yadkhulha, meskipun pemilik rumah tersebut, pemilik hak tersebut tidak pernah memasuki dalam tersebut. Baru dia tamu balik dia. EP di sini larang tamu yang balik biasa. Wa karukubi dabbati ghairihi, dan seperti mengendarai kendaraan orang lain. Baru sepeda motor, sepeda, misal marah ke mobil tanpa ada ini. Wastikhdami abdi ghairihi, dan mempergunakan budak orang lain. Ya mungkin zaman makin narak budak ya karyawan dengan sirkadu karyawan dengan tanpa izin pemilik karyawan, sirkadu pegawai dengan tanpa izin pemilik pegawai tersebut. Berarti keselapun gambaran daripada ghasab. Tapi bahasa lebih adatul talibi kepada bahasa dalam meraknika wal mu'tamad annahu kabiratun mutlaqah, bahwa pendapat yang mu'tamad bahwa ghasab tersebut termasuk dosa besar secara mutlak. Berarti lamun kadu sandal batur tanpa izin batur, berarti sampun gawe dosa beli langsung fasik. Fasik. Kalau orang fasik tersebut adalah orang yang melakukan dosa besar. Ini pendapat saya mu'tamad. Sekatnya dalam muqarram lahu bahaya ketika menggunakan hak orang lain tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan di I'anatul Talibin di sini tanbihun. Dari dalam tanbihun mereka, "Lau akhadha mala ghairihi bil haya'i." Seandainya seseorang mengambil harta orang lain bil hayai, dengan dasar rasa malu, kana lahu hukmul ghasbi, maka mengambil harta orang lain tersebut dengan sebab rasa malu tersebut itu juga termasuk daripada hukum ghasb, merampas. Faqad qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, Nabi bahasa man talaba min ghairihi malan fil malai, barang siapa yang meminta dari orang lain harta fil malai, di hadapan orang ramai, dulu dengan pondok dong ya, ai al jama'ati minan nas, itu di hadapan sekelompok orang, jamaah orang-orang,
fadafa'ahu ilaihi liba'idil haya'i. Kemudian pemilik harta tersebut menyerahkan kepada orang yang meminta tersebut liba'idil haya'i, karena didorong oleh rasa malu. Dan semelja berbing. Dulu dengar rame itu dengan sumbangan bisa. Sudah harus nyumbang makin ke sejuta. Sudah sugih sudah langsung tijuk. Mau tidak mau kerap mau payunya, karena sempat yang mendorongnya untuk melakukan tersebut lah rasa malu. Atau tahu misal suku batuk misal lah dengan peliti lo julu dengan rame yang berpikir dia udah bisa. Julu dengan rame atau dengan batuk tersebut ada siapa junjuk. Nabi Basit Imam Ghazali lam yamlikhu, maka barang yang diserahkan tersebut tidak bisa dia miliki. Berarti bukan menjadi hak milik. Wala yahillu lahu tasarrufu fihi, dan tidak halal bagi orang tersebut melakukan tasarruf pada harta yang diambil tersebut. Betul, dia terjojok bisa camping 100.000. Lalu sidang camping oleh dengan dulu dengan rame atau dengan tersebut dan semua lihat camping terpaksa lalu dan bali ada camping dan semua lihat camping lalu baik berarti haram dia perlu untuk mempergunakannya. Apa yang beli kopi, beli rokok, beli teh, beli gula, beli segala macam yang ganggu marani haram. Wa huwa min babi akli amwalin nasi bil batil, dan ini termasuk di dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini perlu dia menunggu perhatian. Ini kadang-kadang dia menunggu melakukan hal marani. Mati, nak berhasil pepe sebatur papahan saat dia sembelih berbing itu. Thumma qala, kemudian beliau berkata, wa 'alal ghasibi, dan wajib atas orang yang merampas tersebut, raddun ay raddun lil maghsubi, masul i'anah raddun lil maghsubi fima idza baqiya, mengembalikan barang yang dirampas tersebut fima idza baqiya, yaitu pada barang yang masih ada. Si rampas barang dengan duduk misal nikah, berarti wajib dengan ngerampas itu untuk mengembalikan barang itu. Lamun masih arah barang. Wa dhamanu mutamawwalin talitha bi aqsa qiyamihi min hini qasbin ila talafin. Wa dhaman, berarti seandainya barang tersebut dia hilang, berarti wajib adalah dhaman mutamawwalin, yaitu mengganti rugi mutamawwal, mal mutamawwal. Mal mutamawwal merasa menunjukkan bahwa mal tersebut ada dua, ada mal mutamawwal dan ada mal yang ghair mutamawwal. Mal mutamawwal yang memiliki nilai, adapun ghair mutamawwal tersebut yang tidak memiliki nilai. Para nabi contoh tidak memiliki nilai. Pada misalnya satu butir beras itu adalah harta. Karena kita sudah mengetahui harta tersebut adalah kullu tahirin muntafa'in bih. Kullu tahirin muntafa'in bih. Segala sesuatu yang suci dan memiliki manfaat itu adalah harta mukarram. Misal satu butir beras, ini adalah suci. Dan satu butir beras juga dia memiliki manfaat, tapi ghair mutamawwal, tidak memiliki nilai. Bila rajin beras satu butir berarti ke ya tak ada mukarram. Nah, kata beliau makin ni ke wa dhamanu mutamawwalin talifa, dan wajib untuk ganti rugi malin mutamawwalin, yaitu harta yang mutamawwal, talifa yang rusak, yang musnah isi marani kelenya. Misal arah semua dengan misal mangkin sen gosok bebek dengan dia menegosok bebek dengan marani ke nampak mati bebek dia mukarram, mati bebek dia isinya. Berarti di sini termasuk daripada mutamawwal. Bebek termasuk mutamawwal.
Berarti kalau dia termasuk mutamawwal, kemudian dia menggosok tersebut atau mati isi, berarti wajib dia mengganti ruginya tersebut biaqsa qiyamihi, yaitu dengan yang paling tinggi nilainya, yaitu dengan nilai yang paling tinggi terhitung sejak kapan? Min hini ghasbin ila talafin, yang terhitung sejak terjadinya perampasan sampai kepada matinya kambing tersebut. Misal marak baru, itu yang dilihat marak itu. Misal arak sebut dengan misal sin ghasab, misal ni ke bebek batur bulan Syawal, sin ghasab, sin rampas bebek batur bulan Syawal. Men bulan Sapar apa mati bebeknya, mati bebeknya. Memang mati bebeknya datang epet katanya. Tengah cerita sida gosok bebek tetun, okey tetun maaf boleh. Kalau menurut makin ganti ya. Wajib ganti. Lau sampun mati bebek ni ke? Walaupun sampun mati bebek tersebut, mungkin dia tulakan bebek mungkin. Tulakan aji. Bila untuk ajin bebek makin niki yang digunakan standar harga bebek makin niki dihitung mulai tergosok bulan Syawal, tahun mati bebek bulan Safar. Kira-kira mulai dengan bulan Syawal sampai bulan Safar tersebut ni kan betul paling mahal ajin bebek ni. Wah dia mau untuk ajin bebek, bebek. Ya jelas ni kira mau Syawal untuk keadaan Dzulhijjah untuk mahlajin bebek. Ada itu jelo korban. Misal bulan Syawal ke rajin bebek sikit usah deposit. Setengah. Kalau bulan haji ke rajin 10 juta. Dan bulan Muharram turun jopiran ni. 2 juta lah misal. Muharram Safar 2 juta haji. Wan baru ada Syawal sudah setengah aja. Sampai demi bulan haji mudah jadi 10 juta. Terus oleh Muharram kerja Safar aja turun 2 juta. Berarti satu ganti rugi adalah nilai tertinggi mulai terhitung dari bulan Syawal sampai bulan Safar. Mulai hari penggosopan kambing tersebut sampai kepada hari matinya kambing tersebut. Betul paling mahal haji. Oh haji oleh bulan haji mau dan haji mahal bebek oleh bulan haji. Marak bebek sama mati tersebut rajin 7 juta. Berarti 7 juta Nabi ganti. Meskipun oleh bulan tahun gosok tersebut bulan Syawal haji 1,5 juta. Dan barulah dah bergosok lah. Kenapa? Ang gosok oleh bulan Syawal haji 1,5 juta je, berarti 1,5 juta. Harus kaparan tu dia ganti. Atau jangan berdalih misalnya jelo mati tu bulan Safar hanya sekitar 2 juta enggak. Tetap niki adalah harga tertinggi dimanapun marak niki mulai terhitung sejak gosok sampai kepada matinya kambing tersebut. Ya kena marak niki wa dhamanu mutamawwalin talifa bi aqsa qiyamihi min hin ghasbin ila talafin. ويضمن مثلي dan diganti rugi juga yang mithli. Baru ni ke mutaqawwam. Baru ni ke mutaqawwam. Mutamawwal yang mutaqawwam. Sampun bukan makna mutaqawwam tersebut yang memiliki qimah. Yang tidak memiliki mithli. Mutaqawwam tersebut lawanan daripada mithli. Wahwa dan mithli tersebut. Tapi dimaksud dengan mithli adalah bahasa ma hasarahu kailun aw waznun, sesuatu yang membatasinya oleh kail, takaran ataukah timbangan. Itu sesuatu yang diketahui ukurannya tersebut menggunakan takaran. Marak beras sekobok, 2 kobok, marak dikis centong, 2 centong, berarti dikit takaran. Aw waznun ataukah timbangan. Marak emas misal 1 gram, 2 gram, ini termasuk diketahui ukurannya dengan timbangan. Wajazas salamu fihi, dan boleh jual beli salam padanya.
Berarti mithli tersebut harus terdiri dari dua komponen ini, ma hasrahu kailun aw wazn wa jaza salamu fihi, dan barang yang sah diperjualbelikan secara jual beli salam, baru dikatakan mithli. Berarti meskipun dia tersebut misal cara penghitungannya dengan bentuk takaran, namun termasuk barang yang tidak sah diperjualbelikan secara salam, berarti itu tidak masuk ke dalam mithli, namun masuk dalam mutaqawwam. Kaqutnin, seperti qutnin, kapas misalnya, wadaqiqin, seperti daqiq, tapi ini tepung, wa ma'in, air, wa miskin, misik, wa duhasin, timah, wa darahima, wa dananira, dirham, dinar, walau maghshushan, meskipun bercampur, yaitu meskipun dinar dan dirham tersebut termasuk bercampur. Wa tamrin, dan seperti tamr, wa zabibin, seperti zabib, negara itu zabib lagi, kismis, wa habbin jafin, dan habbin jafin, biji-bijian yang sudah kering, wa duhnin, minyak, wa samnin, dan samin. Bimithlihi, berarti mengembalikannya tersebut bimithlihi. Berarti wa yudmanu mithliyun bimithlihi, dan dikembalikan yang mithli tersebut dengan mithli. Misal lamun ghasab arak suku dengan ghasab beras setimbang, berarti dek dan tulakan anjing setimbang, nenten tapi tulakan beras setimbang. Karena beras setimbang ini termasuk mithli, sesuatu yang diketahui ukurannya dengan menggunakan timbangan ataukah menggunakan takaran, serta sah diperjualbelikan dengan cara jual beli salam. Ya kena bimithlihi, berarti tulakan mithlihi. Kemudian yang disebutkan dalam i'anatul talibin itu, wa yushtaratu li dhamanihi bil mithli, qawluhu bimithlihi. Jadi dalam mereka qawluhu bimithlihi, terus bawaan seperti wa yushtaratu li dhamanihi bil mithli, dan disyaratkan melakukan ganti rugi al-mithli tersebut dengan mithli, syurutun khamsatun, 5 syarat. Al-awwalu ay yakuna lahu qimatun fi mahallil mutalabah, bahwasanya mithli tersebut memiliki nilai pada tempat terjadinya penagihan tersebut. Pada tempat terjadinya penagihan tersebut. Syarat pertama bahwa mithli tersebut memiliki nilai pada tempat terjadinya penagihan. Kalau faqadat qimatuhu fihi, maka seandainya hilang nilainya padanya, kan atlafa ma'an bimafazatin, seperti ada seseorang yang melenyapkan ma'an, menghilangkan air bimafazatin, itu pada tempat yang tandus, tempat lapang yang tandus, tuh gurun pasir, tuh delangan, air sebotol lalu keram, air sebotol, gurun pasir lalu keram, masya Allah mahal. Thumma jitama'a, kemudian bertemulah keduanya, epen air, kace epen dengan tateh air tersebut, bimahallin la qimata lil ma'i fihi, pada tempat yang tidak ada nilai bagi air padanya aslan sama sekali. Maka makam Daid Al-Mukarram Piran izin ke depan air kokok jauh marak nikis dengan tersebut sebotol. Air kokok sebotol jauh-jauh tu padang pasir marak nikah, atau air olok misal, atau air sumur misal marak nikah, dia tu teteh air ni si sokok batu, berarti wajib ganti rugi. Air termasuk mithli, berarti air sebotol harus terganti si air sebotol. Lalu dia ganti, maka benda itu boleh bawa kokok darah hadir pada air sesawat pada air dalam Mukarram.
Wah, kadar aji naik dalam mereka sepenuh air. Kayak sebotol kadar aji. Yang penting kata sebotol tu burun pasir, kata sebotol sesawat dan mukaram kadar aji no pai. Berarti lamun marah ni ke, ente neng kanggu jak tulakan air tersebut si air. Dan mau jak tulakan air sebotol, ganti isi air sebotol. Nabi bahasa lazimahu qimatuhu bi mahallil idlah. Maka wajib dia mengganti dengan nilai air tersebut pada tempat terjadinya kehilangan tersebut. Oh sidai itu beri berapa pasir banyak sebotol tu lah wajib lagi kira-kira makaron kira-kira 10 sejuta ada 100 ribu kira-kira kurang lebih nah, misal para itu misal 100 ribu berarti harus berganti 100 ribu orang dia pun lah bila sebotol sudah setelah untuk sebotol seganti ya dan berarti harus menggunakan nilai itu syarat pertama. Al-mithli akan diganti dengan mithli ayyakuna lahu qimatun fi mahallil mutalabah. Syarat yang kedua adalah alla yakuna linaqlihi min mahallil mutalabah ila mahallil ghasbi mu'natun. Fa in kana linaqlihi minhu dhalika qarramahu qimatuhu bi mahallil talaf. Allah a'lam. Selamat lanjutan.